Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ada 5 bacaan doa ibu hamil supaya proses persalinan dilancarkan. Doa ibu hamil wajib diketahui oleh setiap pasangan, karena ibu hamil pasti menginginkan persalinan mudah dan lancar serta kelak mendapatkan buah hati yang tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Hal ini bisa diwujudkan bila para calon orang tua berusaha untuk membentuk karakter anak sejak dini, bahkan sejak dalam masa kandungan, yaitu dengan cara membaca zikir maupun doa ibu hamil untuk janin yang tengah dalam kandungan. Selain menjaga asupan nutrisi dan gaya hidup yang sehat, seorang calon ibu juga dianjurkan untuk membaca bacaan dan melafalkan doa di masa kehamilannya. Dalam ajaran agama Islam, perempuan hamil sebaiknya banyak menjalankan ibadah dan berdoa supaya janin yang sedang dikandung dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berikut adalah ulasan tentang ibu hamil yang disadur dari berbagai sumber. Yang pertama, membaca surat Al-Fatihah. Surat pertama di dalam Al-Quran ini dikenal begitu ampuh untuk berbagai hal. Selain surat ini dibaca pada saat sholat, kamu dapat membaca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kemudian ditiupkan pada bagian perut supaya rasa sakit yang dialami selama masa kehamilan akan mereda. Sebagaimana yang dikatakan dalam hadis berikut, Ibnul Qayyim berkata, aku pernah tinggal beberapa waktu lamanya di Mekah. Ketika itulah aku menderita beberapa penyakit. Sementara aku tidak berobat ke dokter dan tidak pula menemukan obat, maka aku mengobati diriku sendiri dengan surat Al-Fatihah. Aku melihat pengaruhnya yang menakjubkan. Aku pun menceritakan pengalamanku ini kepada orang-orang yang mengeluhkan sakitnya, dan kebanyakan mereka sembuh dengan cepat. Yang kedua, membaca ayat kursi. Ayat yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab ini adalah ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Dalam bacaan tersebut berisi tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang mutlak. Pada setiap ayat dalam bacaan ayat kursi mengandung banyak sekali arti mengenai keutamaan dan manfaatnya. Dengan membaca ayat tersebut, maka akan mempengaruhi jiwa dan keimanan hidup kita. Selain itu, melafalkan ayat kursi yang juga akan menjadi salah satu amalan baik yang dapat dilakukan ketika sedang mengandung jabang bayi. Kamu dapat membaca ayat ini 2 kali setiap pagi dan sore hari. Juga bisa dibaca ketika selesai melaksanakan sholat wajib dan akan tidur. Kamu pasti akan merasakan ketenangan dalam hari dan tidak akan merasa cemas berlebihan. Yang ketiga, doa ibu hamil membaca surat Al-Ahqaf ayat 15.
Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Yang keempat, banyak berzikir. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa saat kandungan memasuki usia 4 bulan, eru akan ditiupkan kepada janin. Pada waktu tersebut juga akan ditetapkan rezeki, ajal, amal perbuatan, dan jalan kehidupan sang janin. Oleh sebab itu, dianjurkan untuk calon orang tua supaya memperbanyak zikir, memohon ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala untuk janin dalam kandungan. Beberapa bacaan doa zikir yang dianjurkan untuk ibu hamil adalah kalimat tasbih dan la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, membaca surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min aswajina wa zurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Baik sahabat yang beriman, itulah video yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini.